Assalamualaikum, selamat malam pemirsa media Jejak Jas Merah dimanapun Anda berada. Bahwasanya pada saat ini, malam ini kami berada di rumahnya Pak Gus Wartono yang kala itu kami juga mengikuti terkait liputan media bahwasanya telah diadakan sebuah seminar kebangsaan yang diadakan oleh Pemuda Jombang. Ini yang perlu mungkin kami tindak lanjuti atau telusuri adalah klarifikasi atau tidak lanjut terkait hasil dialog seminar kebangsaan, karena yang kami tahu waktu itu kan memang beliau juga salah satu bagian dalamnya. Jadi saya minta untuk Pak Gus Wartono menyampaikan juga sekaligus memperkenalkan diri, monggo terkait tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Gus Wartono. Kemarin kami diundang di dalam seminar kebangsaan oleh pemerintah Kabupaten Jombang yang membahas tentang kebangsaan, khususnya tentang Soekarno yang lahir di Jombang. Jadi Mas Budi, ini dari rekomendasi hasil seminar kebangsaan jejak tokoh bangsa Soekarno dan Gus Dur di Jombang itu ada 8 rekomendasi. Saya bacakan. Oke, iya. Rekomendasi yang pertama, pemerintah Kabupaten Jombang menetapkan situs kelahiran Soekarno di Desa Rejo Agung, Kecamatan Ploso, Jombang, dan kawasan situs Soekarno di Ploso. Yang kedua, pembebasan lahan situs kelahiran Soekarno dan kawasan situs Soekarno di Ploso. Yang ketiga, memasukkan literasi sejarah Soekarno dan situs kelahiran Soekarno serta kawasan situs Soekarno sebagai salah satu materi muatan lokal pendidikan sejarah di Jombang. Yang keempat, melakukan rekonstruksi bangunan rumah masa kecil Soekarno di situs kelahiran Soekarno. Yang kelima, menyelenggarakan kirab titik nol Soekarno di Ploso sebagai agenda rutin tahunan. Yang keenam, mengembangkan lorong tokoh bangsa di perpustakaan daerah atau di lokasi-lokasi strategis lainnya di Jombang, khususnya Soekarno dan Gus Dur, yang berisi kopi dokumen-dokumen otentik terkait dengan jejak Soekarno dan Gus Dur di Jombang. Yang ketujuh, mengusulkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai pahlawan nasional. Yang kedelapan, penyempurnaan frase 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia menjadi 17 Agustus kemerdekaan bangsa Indonesia dan 18 Agustus berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini isi rekomendasi dan sudah ditandatangani. Bagaimana tidak lanjutnya ini harus segera sebenarnya, karena menurut kami dengan bukti-bukti otentik yang dibawakan oleh pemateri kemarin cukup kuat ya. Dan itu kan dari materi-materi juga yang penulisan itu sudah sangat jelas gitu ya. Ya, jadi yang pertama tentang kelahiran Soekarno yang ada di Ploso. Itu sudah ada bukti dokumen. Dokumen beselit, dokumen stambul, dan dokumen-dokumen yang lain. Kemudian cerita tutur masyarakat dari para leluhurnya itu ya, yang berada di daerah tersebut. Nah, ini yang harus segera diungkapkan. Jadi menurut fakta-fakta data sejarah, sepertinya sudah tidak bisa dibantahkan. Kalau kelahirannya misalnya di tempat lain, mana buktinya? Tunjukkan dokumennya, tunjukkan saksi-saksinya, tunjukkan lokasinya. Nah itu.
semestinya seperti itu. Ya, Tapi kan dari yang saya tahu selama ini sih memang sedikit dari jejak sejarah kelahiran Bung Karno yang menyatakan bahwa Bung Karno lahir di Surabaya tahun tanggal 6 Juni 1901 ya. Itu kalau dari saya coba pelajari literasi itu dari jejak itu masih kurang akurat. Bisa menurut kami ada sedikit tanda kutip masih bisa disangsikan. Beda dengan waktu ada seminar kebangsaan di Pemda Jombang kemarin, itu sangat-sangat lengkap sekali, baik dokumen dari orang tuanya Soekarno, baik juga dokumen dari sekolah Soekarno, ITB, itu sangat lengkap sekali. Dan itu datanya juga akurat semua. Tanggal Bung Karno lahir tanggal 6 Juni 1902. Ini bertentangan atau bertolak belakang dengan sejarah yang telah ada selama ini. Ya, jadi rekomendasi ini harusnya pemerintah itu nggak usah ragu-ragu. Kalau dari analisa jenengan atau mungkin ya ini yang saya Gus pertanyakan, ya itu kan kami penasaran itu tindak lanjutnya bagaimana. Ibarat gini, kalau orang semisal mengirim sebuah surat, itu seharusnya kan suratnya kan sampai sesuai dengan waktunya kan. Misal ada materai kan berapa hari itu. Namanya yang saya terus tanyakan itu bagaimanakah dengan rekomendasi kemarin, perkembangan hingga hari ini seperti apa, atau mungkin yang jangan tahu seperti apa? Yang kami tahu ya sampai detik ini kan buktinya belum ada penetapan. Belum ada penetapan. Ya nggak tahu, mungkin masih berproses. Berproses ya mungkin ya. Tapi kan kita harusnya malu. Malu kenapa? Soekarno ini adalah sosok sosok putra bangsa Indonesia yang populer di seluruh dunia, bahkan populernya itu melebihi nama Indonesia itu sendiri. Betul. Akan tetapi ketika ditanya di mana beliau lahir, ini belum ketemu. Nah ini kan memalukan. Jadi nama besarnya Soekarno sudah kemana-mana, tapi jejak telusur tentang kelahirannya saja masih masih abu-abu ya. Jadi antara sejarahnya betul tidak gitu loh. Memang kan dari itu tadi yang saya paham dari beberapa sejarah referensi kan memang Soekarno lahir di Surabaya tahun 1901, tapi dari data otentik itu kok sangat kuat yang di pelosok. Ya, jadi sebenarnya kalau yang di pelosok itu sudah final. Sudah final. Datanya ada, ya. Dokumennya ada, saksinya ada, tempatnya ada. Sudah. Nah, maka saya sampaikan di mana tempat yang bisa menunjukkan itu. Kita berdiskusi di mana tunjukkan. Misalnya di Tulungagung di mana, di Blitar di mana. Kalau di pelosok ini fix 100%, bukan 99,9. 99,9. Jadi ini final sebenarnya. Cuma memberikan ruang 1,0 saat itu kan untuk apa ya? Barangkali kita kan boleh ya. Perbedaan pendapat. Ya, bukan bertentangan, perbedaan pendapat. Jadi kalau ada tempat lain mengklaim lahirnya di salah satu tempat, misalnya di Surabaya, buktikan dong. Nah, itu masuk akal itu. Ya, kita perbedaan nggak apa-apa. Yang penting tidak bertentangan. Ya. Kita harus berbeda itu wajar. Ya. Tapi yang kami suguhkan untuk yang di Jombang ini sudah clear. Itu yang pertama. Jadi dari rekomendasi ini yang perlu saya sorot itu poin 1 dan poin 8. Loh, ada apa di poin itu? Nah nanti. Jadi yang poin 1 tentang penetapan Soekarno lahir di pelosok, harusnya pemerintah itu segera. Karena ini nanti akan membawa nilai bobot ya, dari tempat tersebut juga bagi ya? pemerintah. Bagi pemerintah Kabupaten Jombang harusnya ini sadar sampai ke arah sana. Berarti ini secara kewenangan untuk menetapkan tadi sebenarnya kewenangannya mutlak ada di pemerintah daerah untuk melegitimasi itu. Jombang itu sendiri ya. Ya. Dan itu harus segera karena malu. Ini sudah berapa? 122 tahun. Iya. 122 tahun itu bukan waktu yang pendek. Iya. Nah, ini kami berharap ya masyarakat juga ayo kita mendorong untuk bersama-sama karena kita harusnya malu.
putra bangsa yang populer termasuk di seluruh dunia, tempat lainnya tidak diketahui. Tapi kalau saya pribadi ya, ini analogi saya pribadi ya, kalau misal saya pribadi misal di rumah ada tempat sesuatu yang luar ya pastinya bangga loh harusnya ya, semestinya kan bangga juga. Kalau misal ada sesuatu yang perlu dibetulkan ya sekarang dibetulkan, termasuk mungkin tentang kelahiran Soekarno. Terus Ya. yang berikutnya tadi yang poin berapa? Ya poin 8. Oke, gimana? Jadi dalam seminar itu ya, kita kan Bung Karno itu banyak ada 2 hal penting. Ya. Yang Hubungan dengan Bung Karno. Ya. Dengan poin. Yang sekarang juga mulai abu-abu. Oh iya. Yaitu dalam seminar kemarin yang digarisbawahi oleh Pak Rosodanas, Ya. materinya Pak Rosodanas, Ya. bahwa 17 Agustus itu kemerdekaan bangsa, Ya. bukan kemerdekaan republik. Ya betul. Karena pada tanggal 17 itu negara belum ada. Itu yang disampaikan oleh Rosodanas. Ya. Ya kan? Ya. Negara belum ada. Termasuk ada Pak Andan. Ya. Andan Tono. Kan aneh. Proklamasi itu kan atas nama Bangsa. Lah, takutnya kami ini ada permainan atau ketidakpahaman. Ya. Yang lahirnya pun kabur. Ya. Proklamasi atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta juga Ada indikasi ke kabur. gimana kalau bangsanya kabur? Itu kan ya, yang ditakutkan seperti itu ya. Nah, kita aneh. Oke. Kemudian 18 Agustus adalah hari berdirinya negara. Kita itu punya negara, Ya. tapi tidak tahu kapan negara itu Berdiri. Nah, ini penting. Iya, Ini iya. dua sejarah Soekarno ini. Ya. Jadi ada sambung benang merah ya antara Soekarno dengan 17-18 proklamasi dan berdirinya negara. Iya. Dan ini harus segera diluruskan bahwa Soekarno lahir di Jombang tanggal 6 Juni 1902. Ya. Ini sebenarnya sudah final. Hmm. Dan yang poin 8, penyempurnaan frase 17 Agustus kemerdekaan Republik, Ya. ini harus dirubah menjadi kemerdekaan bangsa. Ini juga dasar-dasar udah final. Sesuai dengan teks. Proklamasi dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Ya. Dan itu fakta. Kalau berdiri tanggal 17, berdiri di atas dasar apa? Negara belum ada. Padahal yang di situ menyatakan kemerdekaan adalah Bangsa. sesuai yang disampaikan oleh Pak Rosodanas waktu itu kan. Ya, ada Pak Roso, ada Pak Anar Konggo. Ya. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan ya. Harapannya monggo. Jadi terkait ini mungkin ada apa ya, harapan ya, kami kan selaku media sebagai fasilitator untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, itu sudah bagian daripada amanat apa ya, luhur berbangsa dan bernegara. Selaku jenengan yang menjadi bagian dari tim itu juga ikut dalam seminar itu, harapannya apa kepada Pemda Jombang ya, monggo bisa disampaikan. Harapan kami yang jelas, rekomendasi ini kan sudah kami tanda tangani dan pemerintah harus segera melegitimasi tentang tempat kelahiran Soekarno yang ada di Jombang, karena itu nanti akan membawa nilai bagi Jombang. Dan yang kedua, kita sudah tidak lagi dianggap sebagai bangsa yang tidak tahu di mana bapak bangsanya itu dilahirkan. Ini penting, itu yang kami sampaikan. Mohon maaf, jika ada yang kurang berkenan. Oke, siap. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada edisi malam hari ini. Jikalau mungkin ada kurang lebihnya, monggo sama-sama kita berusaha apa ya, semisal orang itu bisa membuka wawasan biar tidak sempit. Memang apa ya, saya masih ingat dengan kata-kata Bung Karno yang selama ini masih sangat menghiasi daripada sejarah itu adalah dahulu tentang jas mirah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Itu sangat penting karena sejarah adalah ujung tonggak sebuah peradaban yang ada. Kalau sejarah sudah nanti kabur atau hilang, itu akan kehilangan tentang jati diri atas sejarah itu tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kembali lagi, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.